beberapa kali di acara KMPI, Kasatgas Nusantara, Komjen Pol Bang Gatot yang selalu kita sapa dengan Bang Gatot, selalu banyak mengikuti membantu kegiatan-kegiatan KMPI. Dan saya yakin Satgas Nusantara ini juga karena Bapak tercatat ditulis sebagai salah satu katim di Satgas Nusantara, mudah-mudahan bisa tetap mendinginkan suasana dalam rangka menghadapi pilkada, tetapi tidak hanya pilkada karena isunya juga sekarang sudah ada COVID. Saya langsung saja ke materi. Moderator tadi sudah menyampaikan bahwa dari sudut pandang pemuda, bagaimana untuk melihat mengenai Kamtibmas maupun juga peran Polri. Karena hari ini hari yang berbahagia bagi Polri. Mereka bertambah lagi usianya 1 tahun, jadi memang sangat pas untuk kita berbicara. Saya mudah-mudahan dalam paparan saya, mudah-mudahan bisa berkenan kepada teman-teman. Saya akan awali dengan Undang-Undang Polri. Dulu Polri masih bersatu, masih berada sama-sama dengan militer, ABRI dulu namanya. Kemudian tahun 2001, pasca reformasi, Polri akhirnya memisahkan diri dari militer. Kemudian tahun 2002 terbitlah undang-undangnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu tentang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, dari Undang-Undang Polri inilah sampai sekarang Polri berjalan independen, sudah memisahkan diri dari ABRI dan TNI, dan sekarang telah menunjukkan fungsinya. Tadi Pak Kombes Pol Sukendar dari Kantim Satgas Nusantara sudah menyampaikan tugas pokok fungsi dari Polri. Nah, mudah-mudahan saya kalau dari sudut pandang pemuda kepada teman-teman Bayangkara, kepolisian, pelihara terus Pak kepercayaan amanah masyarakat, agar jangan sampai undang-undang yang sudah sekarang Polri memiliki wewenang yang cukup besar, Polri memiliki wewenang yang sangat baik, jangan sampai nanti hilang lagi itu Pak. Dan ini masyarakat lagi menaruh banyak karena Polri ini wewenangnya cukup besar. Dan sekarang bahkan katanya ada sedikit kritik-kritik sudah seperti melebihi dari ABRI di masanya, karena semua sudah anggota Polri sudah berada di setiap lini. Saya kira itu adalah hal yang wajar karena memang semua membutuhkan Polri hari ini. Satgas itu yang terbentuk tidak hanya Satgas Nusantara, tadi Pak Sukendar bilang ada Satgas penanganan dalam rangka pengawasan yang di era COVID. Setahu saya ada 9 Satgas lain. Ada Satgas Pangan, ada Satgas pengawalan investasi, ada Satgas-Satgas lainnya. Semua membutuhkan Polri. Dari bidang lini apapun hari ini, semua membutuhkan Polri karena memang berbicara soal keamanan. Tidak hanya dulu terkenal Polri terkenal dengan pidana umum. Sekarang sudah ada pidana khusus, ada pidana tertentu, kemudian ada kita lihat sekarang ada narkobanya, penanganan bidang narkoba, kemudian sekarang juga ada penanganan yang semakin meluas dan kompleks. Yang paling tren hari ini yaitu cyber, yaitu di bidang ilmu di bidang online. Jadi karena ada undang-undang, saya hati-hati kita berbicara, jangan sampai ada berita hoax, hati-hati kita menyampaikan ataupun meneruskan ataupun kita mengupload postingan-postingan, jangan sampai ada ujaran-ujaran kebencian. Hari ini Polri pun masuk di situ ya, karena memang harus dijaga, karena harus ada yang menertibkan di situ. Jadi memang Polri menjadi sangat besar, Pak. Harapan kami sangat besar, masyarakat sangat besar. Kami berharap Polri tampil dengan humanis. Kita malam hari ini bersama-sama dengan DPP LAMI, Polri hadir untuk bisa memberikan materi maupun penjelasan. Teman-teman saja sudah senang, Pak. Jadi ini harapan sudut pandang kami dari pemuda terhadap Polri hari ini. Karena Pak, kalau tidak, ini undang-undang RUU ada namanya RUU Kamnas. Ini RUU Kamnas ini sedikit agak berbau militeristik, agak berbau, dan jangan sampai nanti Polri di bawah gubernur dengan Mendagri, karena di luar negeri, di beberapa negara maju, kepolisian itu di bawahnya Mendagri dan di bawahnya gubernur dan wali kota, dan itu ada undang-undangnya, RUU
ekonominya yang sedang berkali-kali digodok. Tapi hari ini Polri tampil dengan independen, tampil yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden, dan Polri saya kira sudah maksimal berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat. Saya kira kekurangan pasti ada. Siapa yang tidak ada kekurangan? Semua kita, organisasi apapun pasti memiliki kekurangan. Karena tema kita pada malam hari ini yaitu berhubungan dengan Kamtibmas. Jadi memang saya akan lebih banyak kami akan lebih banyak mengupas mengenai peran Polri di masyarakat hari ini. Hari ini yang seharusnya tahun 2020 yang paling tensinya paling panas itu adalah pilkada. Makanya ada Satgas Nusantara ini untuk mendinginkan tensi. Tapi rupanya belum pilkada di bulan September sudah keluar adanya bencana nasional non alam yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui Kepres, yaitu bencana nasional non alam, yaitu pandemi COVID, Coronavirus Disease COVID 2019 yang sudah masuk di Indonesia. Dan ada juga Kepres mengenai PSBB. Kemudian ada lagi undang-undang karena Presiden mengeluarkan lagi sesuai dengan undang-undang kekarantinaan, yaitu mengeluarkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi dengan berjalannya waktu sekarang gugus tugas yang sudah bertugas, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik yang ada di tingkat pusat maupun sampai ke daerah, ini sudah bekerja dengan maksimal. Dan hari ini kita sudah menghadapi ada mulai era baru, namanya adaptasi kebiasaan baru. Mungkin beberapa dari kita sudah sering mendengar adanya new normal. Di beberapa tempat sudah mulai ada transisi dari era COVID sekarang mulai bertransisi. Tantangannya yaitu kami mencatat bahwa tetap diperlukan kedisiplinan masyarakat untuk taat dan patuh terhadap PSBB, kedisiplinan dan patuh terhadap himbauan-himbauan pemerintah. Lagi-lagi peran Polri dibutuhkan. Nah, kita tidak perlu seperti dia yang harus bawa rotan, terus kita mesti pukul masyarakat yang tidak pakai masker ataupun agak longgar, tidak disiplin. Tetapi memang untuk memutus rantai COVID-19 ini itu adalah kedisiplinan masyarakat. Salah satunya adalah harus memakai masker, kemudian social distancing, jaga jarak, dan juga tetap sering cuci tangan. Ya, kami berharap Polri juga bisa memberikan contoh. Saya kira seluruh Polri hari ini sudah memberikan contoh yang baik dan maksimal, dan juga mereka bisa menegur ataupun memberikan sanksi-sanksi kepada masyarakat yang mungkin masih berkerumun ataupun masih belum agak kendor dalam memakai masker. Karena mungkin saya berkali-kali kalau mau keluar dari rumah beberapa hari ini suka lupa pakai masker, karena itu yang mengingatkan istri atau anak mengingatkan harus pakai masker. Ya, saya yakin juga mungkin banyak teman-teman ya di era pandemi COVID ini karena sudah keluar. Kalau dulu masih berada stay at home, sekarang sudah mulai keluar. Artinya di era saat ini yang menuju ke new normal, adaptasi kebiasaan baru, peran Polri lagi. Setelah itu ada tugas besar menantang pilkada 9 Desember 2020. Ini pun juga tidak gampang. Saya bisa membayangkan bagaimana seluruh calon-calon kepala daerah di seluruh Indonesia, mereka sekarang lagi ngurus SK ini, Pak, lagi ngurus Patrekom. Dan ini di pusat ini anak-anak KNP lagi banyak bantu senior, banyak bantu anggota-anggota. Mulai dari September kita sudah mendaftar. Yang ada adalah kampanye, mulai turun dengan memasang alat peraga ataupun hal-hal lain. Ya, ini tantangan buat Polri juga. Era-era ini yang memang ini
karena memang temanya Kamtibmas kondusif, masyarakat produktif. Ya, ini sudut pandang hal-hal yang kami dari KNPI bisa sampaikan untuk nanti sebentar mungkin akan menjadi bahan diskusi. Saya tidak akan terlalu panjang lebar di paparan materi awal ini. Saya mungkin akan senang kalau nanti bisa ada diskusi dari teman-teman, kita tanya jawab sesi-sesi berikut. Jadi kami dari KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara ke-74. Polri semakin profesional, Polri semakin dipercaya di masyarakat, dan semakin tampil dengan humanis, tanpa harus terlihat seperti militer, karena sudah berpisah dari militer sudah sekitar 19 tahun, dan Polri tetap menunjukkan kepercayaan amanah yang baik yang selama ini masyarakat sudah berikan Polri, bahwa Polri akan tampil makin lebih baik ke depan. Saya juga mendorong di tengah-tengah era pandemi COVID yang rata-rata banyak juga mengurus menjadi gugus tugas, kemudian juga sebagai ada abang kita yang sebagai Satgas Nusantara yang harus menghadapi pilkada, tugasnya sangat di depan. Sekali lagi juga harus tampil maksimal, mungkin sudah harus melupakan banyak waktu, ya, banyak waktu di rumah, harus mengutamakan tugas dan panggilan untuk bangsa dan negara, karena harus mengerjakan tugas-tugas dan panggilan ini. Saya kira anggota Polri lebih banyak mengerjakan kantor, dan jadi kita mesti paham bahwa kemarin kalau kebanyakan dari kita stay at home, pada saat awal-awal saya ingat sekali, mulai dari Maret, April, Mei, kalau banyak kita work from home atau stay at home, semua anggota Polri ada di kantor. Ini luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Semua anggota Polri itu, semua pihak yang bekerja di kantor luar biasa. Tidak ada yang work from home. Mereka semua ada di kantor, dan mereka bekerja siang dan malam. Mereka resiko, saya tahu resikonya besar untuk kesehatan, tetapi mereka mengambil peran besar untuk menjalankan. Jadi dengan tema Kamtibmas, saya kira keamanan ketertiban selama di era COVID, Polri makin maksimal. Di daerah saya, Sulawesi Utara, ketika ada orang yang tidak mau menguburkan korban COVID, tiba-tiba ada anggota Polri tampil, dia menguburkan mayat dan dia kuburkan sendiri dengan anggota Polri. Ketika nggak ada orang lain yang mau menguburkan jenazah wabah COVID, ini patut diapresiasi, karena di beberapa daerah orang melihat COVID itu adalah aib. Orang di beberapa tempat orang masih melihat COVID itu seperti orang yang harus dijauhi. Ini menjadi permasalahan polemik yang luar biasa. Siapa yang harus berhubungan dengan mereka ketika mereka pasien? Kalau memang kita tidak tahu kan ada rahasia mengenai umur, tapi tiba-tiba saja kalau ada dari pasien COVID kemudian dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, siapa yang harus menguburkan? Ketika orang lain pada ketakutan, ada anggota Polri yang berani mengambil peran. Ini adalah hal-hal yang saya kira akhirnya masyarakat akhirnya menaruh harapan besar kepada Polri. Kami juga mendorong pemuda dan anggota organisasi kepemudaan maupun juga seluruh pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kemudian juga ada DPP LAMI, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia, yang hari ini menggelar webinar pada malam hari ini, baik oleh ketumnya, sekjennya yang di pusat dan di seluruh daerah yang saya lihat juga hadir mengikuti webinar. Marilah kita dukung Polri dengan tugas besarnya mereka. Saya tahu Polri banyak juga kekurangannya, tetapi mari kita dukung. Kalau ada dukungan dari kita, mereka juga, saya yakin Polri juga membuka diri di Satgas Nusantara. Mulai dari Kasatgasnya saya bisa bersaksi, Komjen Gatot itu juga sangat dekat dengan anak-anak pemuda, organisasi kepemudaan. Hari ini pun hadir Katimnya untuk hadir bersama-sama dengan kita menjadi narasumber.
Jadi sekali lagi di ulang tahun atau di hari ini, hari yang berbahagia bagi Polri, terlepas dari segala macam kekurangan, kita memberikan apresiasi. Polri sudah bisa tampil dengan baik dan tampil menjadi penegak hukum dan juga pelindung dan pengayom masyarakat. Saya kira itu saja karena materi awal kami, paparan yang diberikan untuk nanti mungkin berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Tapi sekali lagi kami dari KNPI pun sudah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 yang sudah berjalan bersama-sama dengan gugus tugas dan juga dengan di situnya ada TNI dan Polri bekerja bersama-sama untuk membantu kita melawan COVID dan akhirnya membantu masuk ke adaptasi kebiasaan baru ataupun masuk transisi ke new normal. Paparan awal ini demikian yang saya sampaikan di awal ini. Mudah-mudahan di sesi berikut kita bisa lanjut ke tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kado menarik ini disampaikan oleh Bung Desi Temat sampai untuk melatih diskusi bila anak-anak atau pandangan sudah terhadap Polri yang masuk di usia 7 tahun. Selanjutnya sudah hadir dari Direktur Arketer Nusantara untuk memaparkan apa sih yang ada di pikiran Direktur Arketer Nusantara mengenai tema yang bertahun. Bung Darman, waktu silakan. Halo, cara kita jelas ya. Halo, moderator, suara jelas ya? Ya. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam aspirasi karena ini bersama teman-teman DPP LAMI. Salamnya salam aspirasi. Saya lihat, jadi tak lupa saya sampaikan salam aspirasi. Saya sebelum lanjut saya sampaikan selamat ulang tahun buat Pak Kombes Kendar. Selamat ulang tahun buat Polri yang ke-74. Semoga Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Saya ini permakluman sedang ada di kampung. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya koneksi internet saya bisa bagus, kemudian bisa mengikuti sampai selesai. Saya tadi sempat mengikuti salam-salam dari Ketum DPP LAMI, kemudian paparan dari Pak Ketua Tim 2 Satgas Nusantara, Pak Kombes Kendar, dan paparan dari Sekjen DPP KNPI. Apa namanya yang diangkat oleh DPP LAMI hari ini mirip seperti tema tema ulang tahun Polri yang ke-74 ini, masyarakat Kamtipmas kondusif, kemudian masyarakat produktif. Tentu ini adalah bentuk daripada bahwa Polri itu terus melakukan perbaikan. Kita ini orang ini salah. Ya, halo. Ya, dionin. Jadi kita saling kenal mukanya. Ya, ini. Nah, ya, saya ini sudah saya bilang tadi, saya ini lagi di kampung. Ya, saya lagi berusaha maksimalkan koneksi internet sehingga sengaja saya matikan video supaya saya lebih bisa fokus mendekatkan mulut saya ke mikrofon. Jadi supaya suara saya bisa lebih jelas. Saya lanjutin bahwa Polri ini sebagai alat negara terus melakukan perbaikan. Dan ini salah satu bukti forum sekarang ini kita orang yang bukan keluarga besar Polri,
kami ini adalah kelompok masyarakat sipil bisa berbicara mengenai Polri, ya, tentu bicara baik, nanti kritik maupun harapan. Saya tadi sore diingatin oleh saudara moderator untuk bergabung dalam webinar ini. Kemudian kebetulan tadi saya sore itu membuat satu forum dengan teman-teman masyarakat sipil di Lombok, di NTB. Kalau Bapak Ibu sekalian itu 1 hari 2 hari terakhir ini bisa membaca di media, ada satu orang kasat reskrim di salah satu Polres di NTB itu menolak laporan seorang anak, ya, melaporkan ibunya gara-gara motor, ya, laporan dugaan penggelapan dan lain sebagainya, itu jadi viral. Itu saya salah satu orang yang paling pertama kemudian membroadcast ke jaringan sosmed saya supaya publik melihat, karena menurut hemat saya Pak Kasat Reskrim ini adalah prototipe Polri ideal yang kita harapkan. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa selain proses penegakan hukum, jadi selain penegakan hukum, tugas yang diatribusikan kepada Polri juga perlu dipikirkan hal-hal lain. Tadi Pak Kombes Sukendar mengatakan tugas pokok Polri itu Kamtibmas, penegakan hukum, melayani, melindungi dan lain sebagainya itu. Nah, dalam konteks penegakan hukum, menurut saya kepolisian tidak mestinya harus melihat bahwa segala peristiwa itu hitam putih, atau melihat kemudian mencocokkan dengan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pasal-pasal pidana misalnya. Nah, menurut hemat saya, Kasat Reskrim di salah satu Polres di NTB itu bisa melakukan itu. Nah, hukum itu kan dalam teorinya dia harus bertujuan pada kepastian hukum, kemudian keadilan, kemudian kebermanfaatan. Nah, dalam konteks peristiwa ada seorang anak melaporkan ibu kandungnya dengan dugaan penipuan dan penggelapan gara-gara motornya, ya, gara-gara motor. Menurut hemat saya pada saat itu Satreskrim memainkan fungsi menghidupkan fungsi tujuan hukum keadilan yang tadi itu. Karena apa? Kalau kemudian Kasat Reskrim itu misalnya menerima itu laporan anak, maka akan banyak peristiwa serupa yang akan terjadi, dan akan terjadi semacam social disorder, dan saya pikir itu tidak akan kita mau. Nah, itu menjadi model ideal kalau menurut saya dalam konteks penegakan hukum. Nah, saya berharap di hari ulang tahun Polri yang ke-74 ini, ya, Kepolisian Republik Indonesia memproduksi good cop, polisi baik yang model Kasat Reskrim seperti itu. Tidak hanya kemudian terlalu kaku menafsirkan unsur-unsur dalam pasal-pasal pidana, ya, perlu menseleksi setiap aduan ataupun laporan daripada masyarakat, ekses daripada aduan maupun laporan masyarakat. Secara umum, tugas-tugas yang dibebankan kepada Polri pada hari ini memang cukup berat, ya. Tadi dalam praktek sekarang itu penegakan hukum tidak hanya soal-soal pidana umum. Sekarang itu tindak pidana itu sangat luas cakupannya. Tadi Bung Jackson sempat menceritakan bahwa ada cybercrime. Sekarang itu juga salah satu bentuk perkembangan daripada tindak pidana atau kriminal.
Itu juga tantangan baru yang kemudian tugas dan fungsi Polri, menegakkan hukum Polri itu diekstensifikasi. Ini menambah kerja Polri, saya pikir. Nah, misalnya sekarang ada pidana pemilu, saber pungli dan lain sebagainya, itu wilayah wilayah penegakan hukum semua itu sangat luas sekali sekarang cakupan pada tugas-tugas Polri. Nah, untuk itu saya setuju dengan seperti pendapat Sekjen DPP KNPI, maka profesionalitas daripada Polri itu perlu ditingkatkan. SDM Polri perlu ditingkatkan, di-enrich, di-develop, dan di-update skills, soft skill, hard skill daripada personil Polri itu penting ya. Mereka juga harus di-upgrade pengetahuannya tentang kemajuan dunia eksternal. Kita tidak mau ada anggota Polri yang gagah-gagahan, kita trauma. Kalau tadi sempat singgung Sekjen DPP KNPI sempat menyinggung militeristik, kita tidak mau ada anggota Polri yang militeristik. Kita juga tidak mau kerja penegakan hukum itu atau dalam rangka menjaga Kamtibmas, misalnya itu seperti kejadian seperti di Amerika. Kita tidak mau seperti itu. Kita inginkan Polri yang sesuai dengan visi Polmas ya, polisi yang mampu mendeteksi setiap potensi gejolak yang bisa mengganggu Kamtibmas ya. Kita inginkan Polri yang profesional, kita inginkan Polri yang adaptif dengan perkembangan, kita inginkan Pak, sinyal nggak kedengaran, Pak. Jaringan, gangguan jaringan. Halo. Jaringan, Pak, jaringan nggak kedengaran suaranya. Next. Halo, kedengeran nggak? Halo. Nggak kedengaran, Pak, jaringannya, Pak, sinyalnya bermasalah itu jaringan. Next. Oke. Iya, oke. Singkatnya begini. Kita tahu dalam teori polisian ini kan kita kenal ada good cop, bad cop. Nah, saya berharap dengan momentum 74 Polri ini ya, Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan profesionalisme ya anggota sehingga tugas dan fungsi Polri bisa dilaksanakan dengan segenap dinamika eksternal dan tantangan masa depan. Mungkin seperti itu, Pak Moderator. Koneksi saya mungkin agak buruk ini. Saya tadi terima telepon juga tadi. Ya, Pak Moderator, terima kasih. Pak Ketum Lami, Bang John Lee, Sekjen PKNPI, Pak Kombes Iskandar, terima kasih. Saya berusaha ikut sampai selesai, tapi kalau ada tiba-tiba keluar saya punya ini, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih pada Bapak Direktur Amin Nusantara yang telah memaparkan materinya menarik untuk menjadi pemantik para peserta webinar ini, bahwa Polri itu harus membekali SDM-nya dengan profesional dan menggunakan memproduksi anggota-anggotanya dengan maka proses pertama ini saya berikan 3 pertanyaan untuk peserta webinar meeting DPP kami. Misalkan 3 peserta menanya pada para narasumber yang hadir hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi kita semua. Salam aspirasi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Kombes Pol Sukendar. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kesediaan Kumaat, Sekjen KNPI, DPP KNPI sudah bergabung dan sudah memberikan materi terhadap acara kita. Terima kasih banyak terhadap Bang Karmat yang sudah memberikan waktu walaupun lagi di kampung. Semoga Bung Karmat di kampung sehat-sehat selalu. Amin. Kembali ke Jakarta. Yang saya hormati seluruh pengurus DPP LAMI dan anggota LAMI seluruh Indonesia yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar yang kita lakukan pada saat ini. Pertama-tama seluruh lembaga aspirasi masyarakat Indonesia mengucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-74. Semoga di usianya yang ke-74 ini Polri semakin profesional melindungi masyarakat, berbuat berbakti untuk menjaga keamanan di negara Indonesia. Terima kasih atas partisipasi kerja keras Polri, apalagi saat ini dalam menangani pandemi COVID-19. Sungguh luar biasa untuk Polri. Kami dari DPP LAMI selalu siap aktif membantu Polri dalam menjalankan berpartisipasi untuk membantu Polri dari pusat sampai ke daerah, karena kami adalah bagian dari masyarakat sipil yang tentu ikut berpartisipasi aktif untuk membantu Polri demi keamanan di negara Republik Indonesia ini. Itu mari kita bersama-sama mendoakan agar Polri semakin tangguh untuk menjalankan tugasnya ke depannya. Terima kasih atas kerjasamanya dapat memberikan materi-materi terhadap webinar yang dilakukan oleh DPP LAMI dengan tema Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Alhamdulillah berkat Polri yang semakin profesional dapat kita rasakan bahwa Kamtibmas di seluruh Indonesia semakin bagus dan perlahan-lahan semakin kondusif. Kita juga berterima kasih banyak terhadap Polri atas kerja kerasnya dalam pentasan teroris, penuntasan pelaku bandar narkoba yang sangat merusak anak bangsa. Menurut kami dari LAMI, lebih besar kerusakan anak bangsa disebabkan narkoba daripada pandemi 19 ini. Tapi memang sangat kita akui penyaluran penyakit ataupun pandemi sangat cepat mematikan. Jadi syukur atas kerja pemerintah termasuk stakeholder yang bekerja keras bersama-sama untuk menjaga melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Semoga di Hari Bayangkara ini kedepannya keamanan, profesionalisme kepolisian semakin dapat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Semoga Polri kedepannya semakin dicintai oleh masyarakat. Salam aspirasi Dirgahayu untuk
Polri. Semoga Polri tetap kuat dan tangguh untuk keamanan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih. Bung Tony, Pekam Lami sudah menyampaikan bahwa ada sedikit pertanyaan yang saya catat yang nantinya perlu dijawab oleh Bapak Kombes Pol Sukendar, bahwa narkoba, terkait narkoba ini, selain soal aktivitas, ada kejahatan atau kriminal-kriminal yaitu narkoba. Nah, untuk selanjutnya peserta yang lain untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dibuka mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan DPP LAMI dan teman-teman LAMI se-Indonesia untuk menanyakan apabila ada pertanyaan. Marfet di sini Pak Sekjen. Gimana? Marfet, Sekretaris DPC LAMI Bekasi. Oke, silakan Bung Marfet. Jangan intinya langsung to the point pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Umum John Hampun, Pak Komandan Komisaris Besar Polisi Pak Sukendar, dan Pak Sekjen MPI Pak Jackson Kumaat, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Pertama kami sampaikan Dirgahayu Polri ke-74 tetap semangat dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Kami sebagai masyarakat sipil, masyarakat awam, merasakan dengan nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Langsung ke pertanyaan kami. Mungkin nanti pertanyaan ini boleh dijawab langsung oleh Pak Komandan sama Sekjen KSPI. Dalam kasus COVID-19 ini, dampak yang dihadapi oleh masyarakat atau yang dirasakan oleh masyarakat secara khusus di pemuda, ya, karena saya melihat sendiri di lapangan meningkatnya pengangguran, ya. Kebetulan kami ada di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia, dan kami melihat langsung sejak pandemi COVID-19 ini, mulai Maret hingga hari ini, pengangguran itu sudah benar-benar terasa sekali dan banyak. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polri dan demikian juga KNPI dalam membantu pemerintah demi mengurangi pengangguran ini? Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polri dalam penanggulangan pengangguran yang sedang melanda khususnya daerah kami di Bekasi, ya, Pak Komandan dan Pak. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bung Marpet dari LAMI Bekasi. Untuk satu pertanyaan lagi, saya buka satu pertanyaan lagi. Silakan satu pertanyaan lagi, teman-teman LAMI Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Aktif nggak? Halo? Siapa? Halo? Udah ya? Halo. Dari? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua yang malam hari ini dalam diskusi webinar. Pertama-tama saya ucapkan Dirgahayu Polri
ke-74, siapa yang hadir pada malam ini, Bapak Kombes Pak Sukender ya Pak ya, dan juga kawan-kawan sekalian di webinar ini. Tak lupa juga saya ngucapin terima kasih kepada Lami yang telah memfasilitasi forum diskusi webinar ini. Di usianya yang ke-74 tahun, Polri. Dengan siapa Pak? Saya Dwi, dari aktivis 98. Dwi saya. Ya, kedengeran ya Pak ya? Ya, oke. Ya. Dalam usianya yang sudah ke-74 tahun, Polri sudah tidak muda lagi nih, setengah abad gitu kan. Polri menjadi salah satu harapan masyarakat dalam mengamankan Republik tercinta ini, Bang. Namun demikian, Polri juga menemukan kendala-kendala yang kami tahu di sepanjang usianya itu, terutama khususnya penanganan tentang ancaman bahaya narkoba kepada generasi muda yang dirasakan sampai saat ini masih mengancam. Sebagai institusi yang memiliki peran penting di negara ini, seperti apa memandang ancaman bahaya narkoba, Pak, di negara kita ini? Mengingat seringkali kita lihat di media massa, tidak henti-hentinya tuh penangkapan, pengedar, gitu Pak ya. Bahkan sampai-sampai ada artis juga tidak luput terus-terusan menjadi sasaran narkoba. Peran penting Polri dalam usia yang 74 tahun ini kami tuntut. Kami tuntut Pak sebagai warga negara. Bagaimana bisa meminimalisir seminim-minimnya mungkin peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya. Itu sangat penting Pak. Generasi muda kita jangan selalu dijadikan objek bandar-bandar untuk mempengaruhi cita-citanya nantinya. Kami prihatin di sini Pak. Kita angkat topi buat Polri. Dalam usia yang 74 dengan programnya Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Sekali lagi bravo buat Polri. Dirgahayu ke-74. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bang Dwi, aktivis 98. Saya pikir begini, saya pikir dari 3 pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sama terkait ancaman narkoba. Bukan hanya persoalan Kamtipmas, tapi ancaman narkoba ini yang mengganggu Kamtipmas itu tersebut. Nah, saya pikir ini pertanyaan yang diajukan oleh 2 pertanyaan untuk Bapak Kombes Sukender. Nah, satu pertanyaan lagi, itu berkaitan dengan meningkatnya pengangguran dari dampak COVID-19 ini. Pertanyaan ini ditujukan untuk 2 narasumber, Bapak Sukender dan Bung Jackson Kumahat. Waktu dan tempat Bapak Kombes Sukender untuk menjawab pertanyaan dari 3 peserta. Terima kasih. Jadi terima kasih saudara moderator. Sebelum saya menjawab dari 3 pertanyaan dari 3 rekan tadi, saya ucapkan terima kasih atas harapan-harapan dari rekan-rekan narasumber, Bang Jackson, kemudian Pak Arman. Bisa ucapkan terima kasih harapan-harapan yang besar sekali terhadap Polri yang usianya sudah pada hari ini sudah 74 tahun. Memang tidak mudah bagi kita untuk menuju Polri yang profesional. Banyak tantangan yang kita hadapi. Akan tetapi tantangan-tantangan itu adalah menjadi satu semangat bagi kami semua
dan menjadi cambuk bagi kami untuk berubah menjadi yang lebih baik. Memang dari Pak Jackson tadi banyak sekali satgas Pak Jackson di Polri ini, hampir sampai satgas mafia bola juga ada, satgas aman usaha ada, satgas Nusantara. Memang ini sebenarnya satgas Nusantara ini untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang bersifat politik, khususnya dalam tahun ini adalah pilkada yang sifat tugasnya satgas Nusantara untuk menjadi dinamisator ataupun menjadi pendingin situasi di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada. Atas pertanyaan, ada 3 pertanyaan tadi, ada 2 pertanyaan sama. Ini yang saya jawab terlebih dahulu masalah narkoba. Dalam penindakan ataupun dalam penanggulangan narkoba, kita sudah berbuat banyak, semaksimal mungkin. Akan tetapi ya memang narkoba yang ada di tengah masyarakat ini sangat banyak. Kita sudah mulai nangkep dari yang secara volume itu sangat besar, mulai dulu zamannya itu Bapak Kapolri yang terdahulu itu ada 1 ton lebih narkoba yang kita tangkap, kita amankan, dan sudah kita proses. Dan juga yang terakhir ada 800-an kilogram, hampir 1 ton yang kita amankan di 2 TKP. Dalam hal penanggulangan narkoba, tidak dalam untuk penegakan hukumnya itu tidak menjadi salah satu jalan atau bukan menjadi satu-satunya jalan dalam rangka penanggulangan narkoba. Kita mulai dari kita kalau dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kita mengenal 3 tahapan ataupun mulai dari kegiatan-kegiatan sifatnya preemptif, kemudian preventif, dan terakhir adalah gakum. Gakum adalah jalan terakhir. Dan kita banyak dalam kegiatan-kegiatan preemptif dalam hal penanggulangan narkoba, kita sudah melakukan himbauan ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh Polres, mulai dari Polres, Polsek, kemudian Polda kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba ini. Kemudian untuk di bidang preventif ya kita penjagaan, patroli segala macam di tempat-tempat hiburan untuk mencegah peredaran narkoba. Dan yang terakhir adalah gakum, yaitu tadi yang seperti yang saya sampaikan. Memang tidak mudah untuk memberantas, akan tetapi kita akan berupaya semaksimal semua daya dan upaya Polri untuk menanggulangi peredaran gelap masalah narkoba ini. Dan kita juga minta dukungan dari rekan-rekan masyarakat apabila ada informasi-informasi mengenai peredaran narkoba, tolong sampaikan kepada rekan-rekan anggota Polri kami yang ada di lapangan. Yang mungkin banyak, saya yakin rekan-rekan yang ada mengikuti webinar ini banyak juga yang mengenal anggota Polri yang ada di lapangan, khususnya reserse narkoba ataupun siapapun anggota Polri. Kalau Anda mendengar ataupun melihat adanya peredaran narkoba di wilayah Anda, tolong sampaikan. Dan kita juga tidak menutup diri ataupun tidak menutupi apabila ada anggota kita yang terlibat dalam narkoba. Sudah banyak anggota kita yang kita laksanakan sidang disiplin, kemudian kita masukkan tempat khusus, kemudian tunda kenaikan pangkat segala macam. Itu hukuman yang paling ringan. Bahkan juga ada yang kita PTDH, dan juga ada anggota Polri yang sudah kita proses secara tindak pidananya. Kita tidak pandang bulu, bahkan kalau anggota Polri itu ada 2 hukuman kalau dia terlibat dalam peredaran narkoba, tentang undang-undang masalah anti narkoba, kemudian yang kedua adalah internal, mulai dari sanksi teguran sampai PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini upaya-upaya kita dalam hal penanggulangan narkoba. Saya kira sudah banyak kita lakukan, tapi memang narkoba ini sudah merupakan suatu jaringan internasional yang semula Indonesia itu sebagai sasaran pemasaran, sekarang juga tempat produksi. Di samping
kita juga banyak penyelundupan yang dari luar. Kemudian saya akan menanggapi masalah upaya kita dalam mengurangi pengangguran. Memang gimana ya, kalau masalah pengangguran ini sebenarnya bukan tugas pokok kita. Kita cuma bisa membantu pemerintah memberikan bantuan-bantuan sebelum 1 Juli ataupun Hari Bayangkara. Kita sudah mengantisipasi dengan adanya banyak pengangguran. Kita juga memberikan bantuan-bantuan walaupun nilainya secara ini kecil, tapi kita mengharapkan bantuan terhadap rekan-rekan yang terkena dampak dari COVID-19 ini, terutama rekan-rekan dari karyawati yang di PH itu kita berikan bantuan. Terakhir kita Nusantara juga sudah pernah memberikan bantuan pada rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Depok, milik Polres Depok, rekan-rekan yang terkena dampak ataupun yang PHK oleh perusahaannya. Nah itu kita kemarin membagikan sembako 1.500 paket sembako kepada mereka. Sampai itu juga Badan Intelijen Keamanan dari Polri pada umumnya Polda itu bergerak semuanya memberikan bantuan paket sembako segala macam kepada mereka yang kena dampak langsung COVID-19 ini, mulai dari buruh, rekan-rekan kita buruh, kemudian rekan-rekan yang berprofesi ojek online, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang nggak bisa pulang, kemudian tertunda kiriman dari orang tuanya segala macam. Jadi kita kasih bantuan sampai penggali daerah Jakarta pun kita juga bantuan. Ya memang kita akui tidak bisa menjangkau seluruhnya dan nilainya pun mungkin menurut pandangan orang mungkin tidak seberapa, tapi kita mengharapkan dengan bantuan itu kita bisa meringankan beban yang dialami, yang ditanggung oleh rekan-rekan kita ataupun masyarakat kita benar-benar peduli terhadap mereka sebagai akibat dari 19 sangat seperti itu yang bisa kami sampaikan terhadap 2 pertanyaan dari rekan Bapak Marfet, kemudian Bapak Jondi maupun Bapak Dwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengurus. Saya kira begini, Polri mengenai ancaman narkoba ini sudah dan membuka kepada seluruh masyarakat untuk berikan informasi apabila ada peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing pada melaporkan pada anggota-anggota Polri di wilayahnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Naber, Bung Jeki Kumaat, apa sih langkah strategis atau saran dari DPP KMPI mengenai Terima kasih. Saya kira memang banyak pertanyaan yang tadi lebih banyak ditujukan ke narasumber kita, Kombes Pol Sukendar, karena memang beliau hari ini lagi jadi bintang ini karena hari ini juga Polri berulang tahun dan juga memang momentumnya hari ini baik, jadi memang nah, kalau dari sudut pandang kami, pertanyaannya ke saya salah satunya apa peranan pemuda ataupun KMP Indonesia yang menghadapi ini kalau saya bisa bilang di era
bencana nasional non alam ini, pandemi COVID, kita mesti paham ini bencana. Jadi di era bencana nasional ini pengangguran meningkat dengan luar biasa. Karena memang saya kira catatan di Polri juga ada, catatan di kami juga, kami mencatat pemutusan hubungan kerja PHK itu sangat besar. Bahkan sudah menyentuh maka kita ini mundur lagi 5 tahun ke belakang karena apa yang sudah dicapai bertahun-tahun akhirnya harus mundur karena menghadapi pandemi COVID. Tapi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena ini bencana alam. Saya ulangi, bencana non alam yang juga terjadi di seluruh dunia. Hampir 200-an negara terjadi yang bahkan di negara-negara di dunia ini lebih parah daripada di Indonesia kalau dilihat dari sudut pandang quantity mau juga jika dibandingkan dengan rasio penduduk dengan yang terkena pasien COVID-19. Negara-negara lain sangat parah ya. Nah, di Indonesia mengalami pelambatan, mau tidak mau, suka tidak suka kita menghadapi PHK dan yang itu soal lowongan kerja, pengangguran, tingkat pengangguran naik sangat dan yang dihadapi pengangguran mana kita harus jadi bukan upaya apa yang kami lakukan adalah kami mendorong program pemerintah yang hari ini kami mencatat 400 triliun naik 400 triliun sekarang menjadi 900 triliun. Dibantu oleh pemerintah, besarnya ada yang 600.000 per bulan selama 3 bulan dibantu oleh pemerintah. Ada juga bantuan melalui yang kita kenal kemarin yaitu bagi para peserta pekerja mendapatkan pelatihan prakerja yang menjadi trending yaitu prakerja. Ada pelatihannya bahkan diberikan uang selama mereka menganggur. Stimulus-stimulus ini pemerintah turunkan agar supaya menghadapi pandemi bisa bertahan. Yang kami lakukan adalah memastikan program itu sampai tepat sasaran. Karena program BST ataupun program membantu keluarga PKK itu di daerah nanti belum sampai. Bahkan mereka harus menghadapi birokrasi PT PON. Ada beberapa tempat harus menghadapi peraturan yaitu harus membuka rekening. Ini kemarin ada beberapa bupati yang sempat viral di grup-grup atau media sosial. Contoh ada Bupati Boltin yang itu dari Sulawesi Utara. Dia marah-marah karena bisa disalurkan karena desa-desa apalagi harus membuka rekening ke bank agak gampang di sana baru ongkosnya membuka rekeningnya dan masalah baru. Artinya apa? Kami PI malah dengan program bantuan pemerintah yang 900 triliun itu melalui seluruh kementerian itu bisa tepat sasaran untuk kami pastikan dia sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Baik pemerintah yang sudah dilindungi oleh peraturan perundang. Beberapa kali webinar isu bupati menyampaikan dana-dana desa mereka alihkan untuk memberikan program kemandirian pangan
membantu program-program lainnya. Saya sudah perintahkan agar KNPI dan seluruh organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI dan pengurus KNPI yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke kecamatan dan desa untuk mengawasi seluruh program bantuan ini. Jangan sampai ada yang sudah harusnya layak menerima, malah mereka dipotong oleh oknum-oknum. Saya apresiasi Polri beberapa waktu lalu dan bahkan mereka menangkap oknum-oknum dari kelurahan, dari kepala desa yang memotong. Ini terjadi di Jakarta dan berada di Jabodetabek. Jabodetabek saja 600.000 yang harusnya sampai ke mana ke masyarakat yang program keluarga harapan itu harus dipotong. Anda bayangkan kalau potongnya sih potong cuma 5. Kita tetap harus kita atau siapa harus ada pekerja. Bisa dibayangkan sektor yang sangat terpukul itu adalah di bidang pariwisata, jasa, perhotelan, sejenisnya dan turisme. Itu sangat terpukul sekali. Bahkan hotel yang tidak kuat, mereka tahan 3 bulan harus menutup. Banyak sangat. Ya, saya kira bantuan ini yang pemerintah sudah salurkan setelah menghadapi bencana nasional. Nah, kalau yang lain saya kira ya keluarga menengah maupun menengah ke atas, saya kira mereka harus memperbesar hati untuk mereka keluarga menengah dan keluarga atas, mereka harus lebih banyak berkorban untuk keluarga menengah. Jadi ini saja yang mungkin saya sampaikan bahwa dan Instagram kami sudah sangat percaya kita waktu itu menyalurkan paket makanan, kami menyiapkan paket sembako, kami itu ke bahkan di bulan Ramadan setiap hari kami membagikan THR kepada roda bergerak kembali mulai kalau kita bisa di Jabodetabek 1 minggu terakhir ini macet dari pagi hari sudah muncul. Yang dulu 1 bulan lalu sudah hilang macetnya, sekarang sudah muncul macetnya. Artinya sudah mulai normal. Menghadapi new normal ini roda perekonomian kembali para sepertinya
menuju 60.000. Artinya tetap waspada. Tetap berwaspada, tetapi kita sudah bisa produktif, sudah bisa mulai aktif bekerja, sudah tidak lagi di rumah. Kalau kemarin selama 1-2 bulan kita banyak di rumah, anak-anak muda menjadi generasi rebahan, menjadi generasi yang sibuk main game. Mereka lebih jago main PUBG atau Mobile Legends, mereka lebih banyak bermain-main di rumah. Sekarang anak-anak muda sudah mulai produktif kembali. Mari kita menuju adaptasi kebiasaan baru dan kita mendukung program-program pemerintah. Saya yakin bersatulah kita akan menang melawan COVID-19 ini. Sekali lagi ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan juga kepada Ketua Umum Bang John Lee, DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia, DPP LAMI, juga bisa bersama dengan seluruh pengurus dan anggotanya seluruh Indonesia, provinsi kabupaten kota, LAMI provinsi kabupaten kota, bisa tetap mengkampanyekan hidup adaptasi kebiasaan baru. Jadi tetap produktif, tapi tetap disiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, salam sehat, salam aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin Pak Moderator, boleh sedikit ke Pak Jackson Kumat? Sedikit aja, mau interaksi sebentar dengan Pak Jackson Kumat. Ada satu yang mau saya tanyakan. Mohon izin Moderator. Sebentar Pak, sebentar. Terima kasih kepada Bung Jackson Kumat. Saya pikir kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh DPP KNPI pada saat wabah COVID-19 menyerang negara kita ini. Tindakan yang konkret sudah dilakukan oleh DPP KNPI. Nah, saya pikir begini, waktu memang sudah 1 jam 30, 1 jam 30 ini, saya meminta kepada proses statement di sebelum akhirnya acara Bung Jackson Kumahat, closing statement sebelum. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di penghujung sesi ini, sekali lagi saya mengucapkan mengapresiasi terhadap DPP LAMI. Terima kasih kepada Bang John Lee sebagai Ketum DPP LAMI untuk sudah, dan juga dengan teman-teman yang sudah menggelar. Apresiasi kami juga kepada para narasumber, Kombes Pol Sukendar dari Satgas Nusantara, dari Polri. Kemudian ada Bang Karman, Direktur Almentra Nusantara. Closing statement saya sampaikan bahwa mari kita bersatu, tetap menjaga disiplin, tetap menjaga kesehatan. Yakinlah kita akan menang melawan COVID-19 ini. Tetap optimis, salam aspirasi. Terima kasih Bung Jackson Kumahat. Kami persilakan kepada Bung Karman BM selaku Direktur Almentra Nusantara untuk closing statement-nya. Waktu dan kami persilakan Bung Karman BM. Tolong operator di on-mute-nya. Langsung closing aja ini, saya udah standby dari tadi. Iya, Bu. Ini moderatornya harusnya masih bisa bertanya. Ya udah gini, pertama aku terima kasih diundang teman-teman DPP LAMI. Saya setuju dengan pendapat dari Sekjen DPP KNPI. COVID-19 ini kan menurut WHO, ini kan kita tidak tahu nih kapan berakhirnya. Ya, WHO menyampaikan bahwa COVID-19 ini kan vaksinnya bisa diketahui itu tahun 2021. Ya, tahun 2021 itu pun belum didistribusi. Artinya butuh
waktu sekitar 2 tahunan baru bisa kita agak lebih lebih terang benderang ini COVID ini vaksinnya bisa ketemu. Yang kita bisa rasakan sekarang ini adalah real time, adalah eksesnya. Tadi para pembicara itu sudah mengurai beberapa eksesnya. Yang kita sedang bahas ini adalah ekses ekonomi yang sudah berdampak kepada Kamtibmas sesuai tema Polri. Ya harapan saya ya sebagai closing statement ya Polri mampu mendeteksi potensi dampak merusak daripada COVID-19 ini. Ya kalau misalnya misalnya PHK, nah apa dampak lanjutannya daripada dampak PHK, atau bidang politik misalnya apa kira-kira dampak merusaknya dari bidang politik. Kita tahu kemarin tiba-tiba ada isu-isu impeachment dan lain sebagainya, itu kan dampak-dampak yang perlu harus diantisipasi oleh Polri. Jangan kemudian kita problem yang kita hadapi ini tidak hanya ekses daripada COVID-19, tapi juga kita sibukkan dan urusan politik misalnya. Ya itu juga harus betul-betul harapan saya dan harapan dan doa saya mudah-mudahan Polri bisa hadapi. Oke, itu aja mungkin sebagai penutup. Terima kasih Pak Ketua Lami, para bicara, Pak Kombes Sukendar, Sekjen DPP KNPI. Thank you. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karman BM. Closing statement selanjutnya pada Bapak Kombes Pol Sukendar Jessica. Waktu tempat kami silakan. Unmute-nya diaktifkan, unmute-nya. Mohon maaf. Terima kasih saudara moderator. Saya apresiasi kepada DPD Lami, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia yang telah menyelenggarakan Zoom meeting ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seluruhnya atas ucapan, atas harapan, dan itu merupakan tantangan bagi kami untuk mewujudkan harapan-harapan Anda tadi dalam hari Bayangkara yang ke-74 pada hari ini. Mengenai COVID-19, saya harapkan disiplin dari seluruh lapisan masyarakat. Saya ulangi lagi masalah disiplin kita di seluruh lapisan masyarakat sehingga kita bisa bersama-sama mengatasi wabah COVID-19 ini. Dan ini sudah kita buktikan dengan pelaksanaan operasi ketupat kemarin pada saat Lebaran, dengan tidak adanya anggota yang terlibat dalam operasi ketupat pada saat wabah COVID-19 ini, tidak ada yang terkena COVID-19 dari seluruh personel yang terlibat operasi. Karena itu semua disiplin dari seluruh personel Polri yang terlibat, sehingga tidak ada yang terkena COVID-19. Ini sudah ada buktinya yang perlu saya sampaikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Salam hormat kepada Bang Jackson, Pak Karman, kemudian rekan-rekan dari DPD Lami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir di acara Zoom meeting webinar DPP Lami dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tahun